Sebagai seorang muslim, saya mengetahui persis bahwa seorang muslim dilarang menikahi non-muslim selain ahlul kitab. Bahkan menikahi ahlul kitab yaitu Kristen dan Yahudi pun sebagian besar ulama melarangnya. Gue gak kebayang menikah beda agama itu gimana sih. Gue seperti itu mimpi buruk di siang bolong sih kalau bagi gue. Karena jangankan beda agama gitu, nikah beda suku aja bagi gua yang Habib itu nyaris mustahil. Kita harus menikah sesama keturunan Nabi gitu. Jadi gue emang gak kebayang sih kalau orang nikah beda agama. Jangankan itu, gue ngelihat istri gue misalnya telat sholat aja, atau tidak melakukan ritual-ritual yang menurut gue penting untuk dilakukan aja, itu udah ngerasa ada sesuatu yang kurang. Bayangin ini beda agama. Tapi ternyata banyak orang yang melakukan nikah beda agama di luar sana, baik muslim ataupun non-muslim. Nah, saya ingin tahu cerita-cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para noise, gue Sinjak Farahadar. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama, di mana gue akan ngajak teman-teman gue atau siapapun buat ngobrolin tentang hal-hal yang berbeda, yang menurut gue bahkan jauh dari mimpi gue sekalipun. Gak mau gue memimpikan itu, tapi mereka berani melakukannya. Dan soal nikah beda agama tentu gue hadirkan raja terakhirnya. Onat. Saya Onat dia. Apa kabar Habib? Kabar baik. Onat, apa kabar? Baik banget. Anda bisa ya nikah beda agama dan tetap baik-baik saja? Bisa. Sangat bisa kalau Sangat bisa. Dan Onat ini lu Katolik ya, Nat? Gua Katolik, tapi bapak gua itu Hindu awalnya. Oh, bapak lu Hindu? Bapak gua India kan. Oh, mak lu Katolik. emang. Jawa Katolik. Oh, jadi dari nikah beda agama Anda dari atas sudah ya? Udah silsilahnya setelah saya pikir-pikir, Bib, udah. Tapi begitu bapak saya kesini, mungkin juga kalau saya pelajarin ya, di rak lemarinya dia tuh lengkap, Bib. Buku-buku agama Islam, Buddha, Hindu, semua dia pelajarin. Terus dia di rumah pakai sarung. Jadi dia mencintai, dia mempelajari semua agama, tapi tetap aja dia basicnya tuh Hindu. Oh, jadi bapak asli India? India. India ya? Papa India, Okay. India, Hindu. Ibu asli Indonesia? Jawa. Asli Jawa. Oh. Anehnya melahirkanlah seorang kakak perempuan saya paling tua. Saya kan 3 bersaudara, Bib. 1 kuliah di Australia. Oke. Mendapat jodoh. Jodohnya pun India lagi, tidak. India. India lagi, Hindu lagi. India dan Hindu. Hindu berat, yang nggak boleh makan sapi. Hindu yang Hindu sekali. Hindu. Iya. Gue tuh diajari ayah gue tentang kalau menikah itu pertimbangkan juga nasabuha, kata Nabi. Ya. Nah, bapak gue tuh punya penafsiran. Nasabuha itu bukan hanya garis keturunannya, tapi gennya. Karena katanya kalau misalnya ya di kayak lo tadi, bapak lo Hindu India dan ibu lo Jawa gitu. Iya. Nanti kalau gak anaknya, keponakannya, cucunya tuh ada lagi pernikahan gitu. Oh. Jadi makanya apa nilai-nilai yang gak lo ingin ada atau menurut lo berat untuk ada di lo, ya udah ketika lo menikah itu pertimbangkan gitu. Oke. Termasuk kesukuan, mungkin sakit, penyakit. Iya. Karena kan banyak penyakit yang sifatnya genetik gitu. Oke. Oh, jadi kakak menikah sama Hindu dari India. Iya, dan sekarang sudah pindah ke Australia. Terakhir katanya kerja di India. Jadi sudah gone. Kembali ke India. Kembali ke India. Kakak saya yang kedua kebetulan sama Katolik sama Katolik. Oh, Katolik sama Katolik. Tapi Bib, saya udah dari SMA tuh udah punya feeling. Setiap pacaran dapetnya pasti muslim. Sampai pada akhirnya umur 23 saya sempat ngambek nih. Kenapa sih kita tuh minoritas? Oke. Pilihannya dikit ya?
Sangat. Iya kan? Kok sedikit sih mah gitu ya. Kayaknya aku ada feeling mantan-mantan aku muslim nih. Dan kok sulit ya. Terfikirkan saya, apakah saya pindah aja? Nah, Ada Bib. sempat ya. Ada Bib. Oke. Ada, Bib. Pikiran anak remaja lah ya waktu itu. Apakah karena kan semuanya teman tuh ya minoritas apa sih? Iya. Dan memang itu relatif banyak sih yang kayak orang pindah agama itu karena kepentingan mau nikah gitu, kayak pikiran-pikiran remaja lu. Dan menurut gue itu pikiran anak remaja seharusnya sih. Orang dewasa nggak seharusnya berpikir gitu karena agama itu kan pilihan sakral ya. Dan memang dalam Islam dilarang tuh orang masuk Islam atas landasan karena ingin menikah tuh gak boleh gitu. Emang iya? Iya gak boleh. Jadi begini Bib. Misalnya saya beragama Protestan. Saya ingin menikahi perempuan yang beragama Islam. Alah, daripada ribet, udah gue pindah Islam dah, biar kagak ribet. Gak boleh. Gak boleh karena agama Tapi kalau itu di Instagram langsung akhirnya ke jalan yang benar. Iya, kadang ya itu orang Berarti kalau sebelumnya salah. Oh ya itu setiap agama kan masing-masing penganutnya pasti menganggap itu adalah kebenaran masing-masing. Oke. Tapi kalau lu masuk Islam karena ingin menikah itu dilarang memang dalam Islam. Karena Islam menghendaki pilihan itu atas dasar kesadaran dan kedaulatan penuh. Oke. Dan kalau di Islam itu emang kalau perempuan nggak boleh pasti menikahi non Muslim. Oke. Baik itu Kristen, Yahudi ataupun orang-orang di luar ahlul kitab disebutnya oleh kita. Nah kalau cowok dia nggak boleh dengan selain ahlul kitab. Dengan ahlul kitab itu ada ayat yang memperbolehkannya. Iya. Tapi kemudian ulama sepakat sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak, dan sebagian bahkan menganggap tidak boleh pernikahan beda agama. Hanya sebagian kecil aja yang memperbolehkan. Iya. Karena dikhawatirkan mengganggu iman dia. Satu mengganggu iman dia. Yang kedua juga khawatir ada kerusakan dalam hubungan rumah tangganya. Intinya ya didorongnya untuk nikah satu agama. Nah, kalau lu pernah ini nggak pacaran sama yang sesama Katolik atau selain Muslim nggak? Enggak. Seumur hidup gue selalu dapat Muslim. Makanya tidak menikah. Ditolak. Akhirnya yang ini kebetulan backgroundnya sama Bib. Jadi bapaknya bini gua kebalikan ya, dari Protestan pindah ke Islam. Tapi mungkin tujuan awalnya Habib bilang, kan dia orang Manado. Oh, dia orang Manado. Yang penting udah pindah Islam gitu loh. Berarti opungnya dia juga masih ada yang Kristen. Jadi dia juga sudah terbiasa lihat gitu. Perbedaan itu ya. Makanya kalau gua sih Bib nganggepnya ini jodoh aja. Sebenarnya gua pun diajarkan untuk kalau bisa yang satu. Iya, di Katolik juga begitu kan ya. Alasannya biar nggak ribet aja. Bukan kalau keluarga gue ngajar nih biar nggak ribet, biar nggak ribet aja. Karena sama aja kadang masih ribet kan. Iya, sama aja masih ribet, apalagi beda. Yakin nggak gitu? Beda makanan aja kadang ribet. Gua sama cewek gue gitu. Dia pesen apa di ojek online? Habis gua pesen apa? Enggak dong. Enggak dong. Saya pesen apa? Istri saya yang pesen babi. Enggak dong. Beda aja. Ini biayanya kan jadi banyak. Iya benar. Ongkosnya jadi 2 nih. Benar. Nah, kalau jadi lu ketika dulu sebelum sama istri lu sekarang, jadi sempat pengen menikah tapi orang tua doi nggak mau gitu. Karena lu non Muslim. Kebanyakan iya. Dan orang tua gue juga menekankan kalau bisa yang sama lah. Oh dulunya. Sampai dicariin, papa cariin jodoh deh gitu. Nggak cocok. Ada blind date ketemu. Iya. Nggak cocok lagi. Biasanya di depan gereja enggak? Enggak dong. Enggak. Dalamnya dekat pastor sebelah situ. Soalnya kalau Arab tuh biasanya di acara pernikahan. Oh, dikenalin. Iya, atau di acara pengajian tuh diperlihatkan. Oke. Kalau lu bukan di acara-acara gitu? Bukan, adalah misalnya kayak temannya bokap anaknya. Tapi yang nggak cocok, Bib. Ini udah mulai problematika anak milenial sih. Nggak cocok. Ini udah pernah nih sekali nonton, 2 kali nonton. Kok nggak masuk ya? Iya. Yang nggak masuk nih apanya? Bukan. Enggak begitu bicaranya. Enggak, iya. Aduh, kayak enggak deh, Pak gitu loh. Cakep sih cakep, cuman aduh kayaknya enggak deh gitu.
2 kali lagi enggak deh gitu loh. 3 kali lagi dicariin kaya banget tadi. Nggak ngaruh juga gitu loh. Entah kenapa gue punya feeling kok gue nyamannya sama yang Islam ya. Waduh, udah mulai masuk. Waduh. Itu pertanda ya. Iya. Pertanda ya. Kok gue suka ya gitu loh ngeliat dia sholat. Wah makin pertanda nih. Iya. Kok gue adem aja gitu loh. Kayaknya gue ada firasat gini Bib. Kayaknya ntar bini gue bakal muslim deh. Dan mantan-mantan gue tuh juga muslim. Iya. Cuman gue di reject aja sama orang tuanya. Iya. Cuman gue selalu tertarik dengan wah makin masuk. Makin tertarik makanya yang pada akhirnya gue merit yang sekarang ini Bib. Untungnya keluarga istri gue juga ya udahlah, itu pilihan kalian berdua, hadepin dengan mau cacian mau ini, yang penting kan yang ngejalin kalian berdua nih. Tapi keribetan itu ini kalau kita logika ya Bib ya, tidak terjadi sih. Tidak terjadi Di kehidupan pribadi merit saya. Nggak terjadi apapun kayak lu berdoa ini ya enggak, lu sholat ya enggak. Sama sekali nggak ada. Makanya gue berpikir setelah menikah problemnya berbeda. Malah cocok tidak cocok sifat ini sama sekali nggak pernah. Justru kalau lebaran gue yang bangunin, sholat id lu. Oh ya. Jadi malah tidak ada perdebatan agama. Nggak tahu nantinya ya. Obrolan agama tuh nggak ada sama sekali. Emang kita tahu diri masing-masing. Misalnya pasti gak ketemu deh. jangan diobrolin. Pasti nggak ketemu. Iya. Ya kan? Sama kayak gini kayak kok di Katolik itu nggak boleh cerai sih? Kalau nggak cocok gimana? Balas. Kok di Islam boleh poligami sih? Ya. Malah kita jadi itu jokes gitu loh. Ya. Wah jangan-jangan ini ya. Wah gitu. Ya udah. Tapi nggak pernah kita bawa ke keributan. Iya. Makanya kalau dia sholat. Tapi perbedaan-beda agama ini memang kompleks banget ya. Karena kan kalau menurut Islam memang dilarang total, firm. Iya. Larang total kan. Nah kalau di Katolik itu kan memang bisa dinikahkan secara gereja tanpa dia pindah agama, Bib. Bisa. Oh bisa. Karena waktu itu saya nikah di gereja tanpa harus mengkatolikan si istri saya. Bisa. Atau di Bali juga bisa. Di Bali bisa. Bisa gitu. Tapi nanti takutnya complicatednya pertanyaan standar, ntar anaknya gimana? Iya. Apa kata tetangga? Apalagi terutama yang bini saya nih yang mayoritas dong. Apakah Anda akan dicaci? Tapi sebelum kesana gue mau ini dulu. Bokap nyokap lu kan awalnya pengennya lu yang seagama. Iya. Nah yang ini gimana ceritanya akhirnya mau menerima walaupun beda agama? Pada akhirnya di umur 23-24 saya sudah mulai sedikit meninggalkan agama saya. Meninggalkan dalam arti udah nggak pernah cuek lah ya. Cuek, diajak ke gereja udah mulai fair. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kurang ngaruh deh. Toh abis dari pulang dari gereja juga nggak tenang juga. Mendingan ntar aja kalau aku udah siap ke gereja. Kalau dulu kan emang dipaksa ya. Ayo harus ke gereja hari Sabtu Minggu. Kalau enggak ini. Pas udah umur 22-23 tuh kayaknya ini saatnya gue ngomong deh. Pak mas sorry ya kayaknya aku udah malas ke gereja deh. Gue omongin Bib. Terus dia gak shock tuh? Sedih Bib. Nah kalau bapak gue gak sedih. Karena backgroundnya dia juga males. Iya. Dia backgroundnya juga karena dia kalau di gereja 20 menit udah gak ada. Pas kencing ngerokok di toilet. Makan bapak. Oh anda ini karena dulunya emang makanya makin terbongkar kok di rumah juga ada sarung. Ini orang Bib kalau bapak gua kalau marah astagfirullahaladzim. Oh iya. Nauzubillah min dalik. Apal dia. Iya. Jadi gue juga curiga apakah sebenarnya anda tuh dulu Islam, Hindu, apa ada silsilah yang nggak tahu. Seharusnya dia kalau marah syahadat. Jadi kayaknya bapak gue tuh universal banget deh. As long lo bahagia, tapi tanggung sendiri. Nanti kalau dari ibu lo kecewa. Di awal-awal lo sampai lo nikah kecewa? Sekarang sih enggak, tapi gue enggak dulu di awal. Kayaknya kecewa ya. Ditunjukin deh Bib. Enggak, tapi hadir di pernikahannya gitu. Hadir. Even orang tuanya istri gue juga hadir. Dan pakai kerudung. Tapi mungkin sedih. Iya. Pasti sedih. Pakai kerudung karena bagian bawah kerudungnya buat ngelap air matanya. Pasti sedih.
Pasti. Sebenarnya juga waktu kakak gue merit yang sama orang Hindu India itu, meritnya kan nggak di sini, Bib. Di Australia. Iya. Yang cuma mengundang minum wine. Iya. Kalau di sini juga kayaknya ibu gue sedih deh. Bib. Sedih. Ibu gue tuh Katolik ibu lu banget. berdamai dengan kenyataan bahwa lu nikah beda agama tuh kapan? Saat dia tahu emang gue anak hancur. Ini emang anak tidak bisa diharapkan. Saat dia mengaku kepada gue nggak mau ke gereja lagi, dia udah sedih. Tapi ya gue tetap percaya agama gue Katolik. Gue tidak berpikir untuk pindah atau bagaimana. Mungkin belum. Iya. Terus tapi hubungan lu sama ibu lu sampai sekarang oke. Oke. Malah sangat. Itu dia, Bib, yang aneh. Begitu merit itu sudah dilupakan semua. Problemnya kompleks. Problemnya bukan siapa Tuhan lu, siapa Tuhan gua. Udah nggak pernah dibahas tuh, Bib. Oke. Kan sekarang gua baru beli rumah nih, Bib. Ini kamu udah berdua nih, udah nggak ada mama di rumah. Nggak boleh sama perempuan kayak gitu ya. Udah kalau dia sholat kamu gini. Udah mulai begitu. Iya. Oh jadi ibu lo justru menghormati pilihan istri lo? Iya, awalnya tidak. Awalnya. Kalau bisa ajaklah. Iya. Tahu itu dong. khas kan. Kalau bisa sekali-kali istri kamu ajak ke gereja aja. Coba aja dulu. Iya. Coba aja. Oke. Aja di pintu kamar dikasih salib. siapa tahu cocok. Ternyata kok ada jin kafir yang keluar. Terus kalau lagi marah nih kan banyak orang yang curiga kalau orang yang nikah beda agama itu ketika lagi marahan pasti bawa agamanya. Lo pernah ada momen-momen gitu nggak sama istri ketika marah? Enggak ya? Enggak. Sama sekali nggak ada. Nggak tahu, Bib. Belakangan ini kan gue married 2 tahun, Bib. Lo married 2 tahun? 2 tahun. 1,5 tahun belakangan nggak pernah tuh. Udah ngobrolin agama udah. Lu sholat. Lu nggak mau sholat urusan lu. Iya. Ya gue nggak bisa jadi imam lu dong. Iya. Lu kalau mau sholat ya sholat. Iya kan. Dia juga lu kalau mau gereja aja sono. Tapi kita berdua kok tidak ada yang menjalankan masing-masing. Jadi kita apa ini? Ini kita kaum apa ya? Kaum rebahan kayaknya. Kaum rebahan. Tapi dia itu ya sama. Kalau Natal doang saya ke gereja, itu pun untuk menghormati orang tua saya biar happy. Dia juga hanya untuk mendapatkan foto bangun pagi habis Idul Fitri. Tapi mungkin gini, Beb. Kan kalau gue manggil istri gue baby, kebetulan Beb. Mungkin kita belum dapat karena kita belum berumur atau belum kena masalah. Iya. Kita masih happy, ada ekonomi cukup, kerjaannya banyak. Mungkin someday kita butuh spiritual yang kita nggak tahu apa. Iya. Karena perjalanan spiritual orang itu menurut gue pribadi masing-masing. Iya. Jadi nanti ada saatnya mungkin saya akan memilih Islam. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.